Terminal bus Giwangan selalu menjadi denyut kehidupan kota. Setiap pagi, suara knalpot bus yang meraung bercampur dengan teriakan kondektur yang memanggil penumpang. Pedagang asongan berlarian di antara deretan bus, menawarkan minuman dingin, kacang rebus, dan rokok eceran. Hiruk-pikuk itu membuat terminal terasa seperti lautan manusia yang tidak pernah berhenti berombak. Di sudut terminal, warung-warung sederhana berjejer, mengeluarkan aroma kopi hitam dan gorengan panas yang menggoda. Para sopir yang baru saja menempuh perjalanan panjang duduk melepas lelah, mengobrol sambil menyeruput kopi. Penumpang lalu lalang, ada yang tergesa dengan bawaan berat, ada pula yang tenang menunggu bus keberangkatan. Semua tampak wajar, seperti pagi-pagi sebelumnya. Pak Tarno, pria parubaya berusia lebih dari 50 tahun, sibuk menyusun gelas plastik di warung kecilnya. Warung itu tidak besar, hanya beratapkan terpal dan berdinding papan seadanya, tetapi selalu ramai oleh para sopir dan penumpang yang singgah. Senyum ramah Pak Tarno membuat banyak orang betah, seolah warung itu adalah tempat istirahat dari kerasnya kehidupan terminal. Namun, di balik keramaian yang penuh warna itu, ada kegelisahan yang tidak tampak. Beberapa pedagang berbisik pelan, saling melirik dengan wajah cemas. Ada sesuatu yang mereka tahu, sesuatu yang membuat mereka tidak bisa benar-benar menikmati hiruk-pikuk terminal. Seolah ada awan gelap yang perlahan merayap menutupi langit cerah Giwangan. Sore itu, tanda-tanda kejanggalan mulai terlihat. Sebagian pedagang buru-buru menutup lapaknya lebih awal. Beberapa sopir bus memilih tidak menunggu penumpang di jalur biasa, melainkan memutar ke sisi terminal lain. Para penumpang kebingungan, bertanya-tanya mengapa suasana tiba-tiba berubah. Terminal yang tadinya penuh gelak tawa kini terasa lebih berat, seperti menahan sesuatu yang akan meledak. Suara teriakan keras memecah suasana. Sejumlah lelaki berperawakan besar, dengan tato yang mencolok di lengan, berjalan santai namun angkuh ke arah keramaian. Mereka menempati jalur bus seolah itu wilayah mereka sendiri. Beberapa pedagang yang tadi sibuk menawarkan dagangan langsung menunduk, pura-pura sibuk, atau memilih menyingkir. Wajah-wajah yang tadinya ceria kini berubah muram. Pak Tarno yang sedang melayani penumpang juga terdiam sejenak. Matanya sekilas menatap ke arah gerombolan itu, lalu cepat-cepat kembali menunduk. Ia tahu persis siapa mereka. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani bersuara. Hanya ada diam, hanya ada pasrah. Terminal Giwangan yang ramai kini berubah seperti panggung menegangkan, di mana para pemainnya dipaksa bermain dalam ketakutan. Di saat itu, Pak Tarno merasakan sesuatu bergejolak dalam dirinya. Ada rasa tidak nyaman, campuran antara marah dan takut. Namun ia menahan diri, hanya bisa menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya. Ia tahu, badai baru saja memasuki terminal Giwangan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Gerombolan itu semakin dalam melangkah ke jantung terminal Giwangan. Bajul, pemimpin mereka, berjalan paling depan. Tubuhnya tinggi besar dengan leher tebal seperti banteng, tatapan matanya tajam dan liar. Suara sepatunya yang menghentak lantai terminal terdengar jelas, seolah setiap langkah adalah tanda bahaya. Di belakangnya, 5 anak buahnya menyebar, menatap warga dengan sorot penuh ancaman. Tanpa basa-basi, Bajul meraih pundak seorang pedagang buah yang ketakutan. Dengan kasar, ia meminta uang, keamanan. Sang pedagang gemetar, berusaha menyerahkan uang hasil dagangan hari itu. Tapi Bajul menepuk-nepuk wajahnya sambil tertawa keras. Cuma segini, kau kira ini cukup buat jaga tempatmu aman? Uang itu diremas, dilempar ke tanah, lalu Bajul menendang dagangan hingga berhamburan. Jerit penjual hanya menambah kegembiraan mereka. Warga sekitar terdiam, mereka tidak berani mendekat. Beberapa hanya melirik dari jauh, lalu cepat-cepat menunduk. Sopir bus yang sedang istirahat di warung Pak Tarno bahkan sengaja membalik kursinya, berpura-pura tak melihat. Semua tahu, melawan Bajul hanya akan membawa malapetaka. Ia bukan sekadar preman, tapi penguasa bayangan terminal Giwangan. Seorang penumpang muda yang tidak tahu keadaan sempat ingin menolong pedagang buah itu. Namun salah satu anak buah Bajul langsung mengangkat kursi kayu dan menghempaskannya ke lantai hingga pecah. Suara keras itu membuat semua orang tersentak. Penumpang itu akhirnya menelan ludah, mundur dengan wajah pucat pasi. Tidak ada lagi yang berani bergerak. Pak Tarno memperhatikan dari balik warungnya. Tangannya sempat mengepal di balik meja, namun ia menahan diri. Dadanya terasa sesak, melihat ketidakadilan yang begitu nyata di depan mata.
Wajah-wajah ketakutan di sekitar terminal membuat hatinya panas, namun ia sadar ini bukan waktunya. Ia hanya bisa menunduk, berusaha tampak sibuk merapikan botol minuman di rak. Bajul melangkah lebih jauh, kini mendekati beberapa sopir bus yang sedang menunggu penumpang. "Mana setoran kalian?" Suaranya lantang, menggelegar seperti gong. Para sopir saling pandang dengan wajah kaku, lalu satu persatu mengeluarkan uang lusuh dari saku. Bajul tersenyum puas, lalu memasukkan semua ke kantongnya tanpa rasa malu sedikit pun. Terminal seolah benar-benar menjadi kerajaan pribadinya. Kekuasaan itu begitu mutlak, semua tunduk, tidak ada yang berani mengeluh, apalagi melawan. Preman-preman itu bergerak seperti bayangan yang menelan kehidupan Giwangan. Pedagang, sopir, kondektur, bahkan penumpang pun menjadi korban. Tidak ada tempat aman, tidak ada harapan, dan di tengah semua itu, Pak Tarno hanya bisa menatap kosong ke arah gelas kopi yang setengah penuh di mejanya. Ada kilatan aneh di matanya, kilatan yang muncul sebentar lalu menghilang. Seolah ada rahasia yang berusaha keras ia kubur. Seolah ada badai besar yang menunggu waktu untuk bangkit kembali. Malam itu, terminal Giwangan yang biasanya meriah dengan obrolan pedagang dan tawa sopir bus mendadak sunyi. Lampu-lampu redup bergoyang ditiup angin, menciptakan bayangan panjang di antara deretan bus yang terparkir. Di salah satu sudut, seorang pedagang nasi kucing bernama Mbah Wiryo masih bertahan membuka lapaknya. Usianya sudah renta, tubuhnya bungkuk, tapi ia terkenal ramah dan sering memberi makanan gratis kepada penumpang miskin. Namun kebaikan hati tak membuatnya selamat dari incaran preman. Bajul dan anak buahnya datang dengan langkah berat, wajah mereka dipenuhi kesombongan. "Heh, Simbah, sudah 3 hari kau belum setor. Apa kau kira bisa jualan di sini gratis?" Suara Bajul menggema, memecah kesunyian malam. Mbah Wiryo menunduk, tangannya gemetar merogoh kantong kain lusuh tempat menyimpan uang. Dengan suara bergetar, ia menyerahkan beberapa lembar uang yang sudah lecek. "Maaf, nak, cuma ini yang ada." Dagangan sepi, suaranya lirih, penuh ketakutan. Tapi Bajul menatap uang itu dengan jijik, lalu melemparnya ke tanah. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menendang gerobak nasi kucing, membuat nasi, tempe, dan sambal berhamburan ke lantai terminal. Mbah Wiryo berusaha menyelamatkan dagangannya, namun salah satu anak buah Bajul mendorong tubuhnya hingga terjatuh. Tubuh renta itu membentur lantai keras. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Penumpang dan pedagang lain yang melihat hanya bisa menutup mulut, menahan jeritan. Tidak ada yang berani maju, tidak ada yang berani menolong. Pak Tarno yang duduk di warungnya memperhatikan dengan mata merah. Ia menggenggam erat sendok di tangannya sampai bergetar. Setiap tendangan Bajul, setiap hinaan yang keluar, seakan menggores hatinya. Tapi ia masih diam, masih menahan diri. Napasnya tersengal, seperti ada api yang berusaha keluar dari dadanya. Bajul kemudian menunduk ke arah Mbah Wiryo yang terkapar. "Ingat, Simbah, besok-besok jangan coba-coba telat setor. Kalau tidak, bukan cuma daganganmu yang hilang." Bajul meludah ke lantai lalu berbalik, meninggalkan korban tua itu yang meringis kesakitan. Suara tawa preman menggema sepanjang jalur terminal, menghantui semua yang melihat. Warga yang melihat hanya bisa mendekat setelah gerombolan itu pergi. Beberapa sopir membantu mengangkat Mbah Wiryo ke bangku kayu. Wajah-wajah mereka muram, mata mereka penuh ketakutan. Mereka sadar, kali ini Bajul benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada belas kasihan bagi siapapun yang melawan atau mencoba bertahan. Pak Tarno berdiri kaku, wajahnya gelap. Dalam hatinya, ia tahu batas kesabarannya semakin menipis. Ketika darah seorang tua tak berdosa menetes di lantai terminal, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergetar hebat. Sesuatu yang lama terkubur, tapi kini mulai mengetuk pintu untuk keluar. Keesokan paginya, suasana terminal Giwangan masih diliputi bayangan ketakutan. Beberapa pedagang sibuk membersihkan lapaknya, namun percakapan mereka lebih banyak berisi bisik-bisik tentang peristiwa malam tadi. Nama Mbah Wiryo disebut dengan nada iba, matanya yang lebam dan pelipisnya yang berdarah menjadi bukti nyata kebrutalan Bajul dan anak buahnya. Terminal yang dulu penuh tawa kini terasa seperti kuburan yang hidup. Di tengah suasana muram itu, Pak Tarno tetap membuka warungnya seperti biasa. Ia menyeduh kopi, menata gorengan, dan menyiapkan minuman hangat. Penampilannya sederhana, kemeja lusuh yang warnanya mulai pudar, celana kain yang sudah banyak tambalan, dan peci hitam yang selalu menempel di kepalanya. Bagi banyak orang,
ia hanyalah pria parubaya biasa yang berusaha bertahan hidup di kerasnya terminal. Senyumnya selalu ada, meski samar. Ketika sopir atau pedagang singgah, ia melayani dengan sabar, seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Namun, di balik senyuman itu, ada mata yang sering tampak sayu. Tatapan kosongnya sesekali mengarah jauh, seakan menembus hiruk-pikuk terminal, mencari sesuatu di masa lalu yang hanya ia sendiri tahu. Beberapa orang heran melihat ketenangan Pak Tarno. Bagaimana bisa orang setenang dia bertahan di terminal sekejam ini? Tanya seorang sopir muda pada temannya. Mereka melihatnya seperti batu karang kecil di tengah ombak besar, selalu terguncang, tapi tidak pernah hancur. Pak Tarno memang dikenal sabar. Sudah 2 kali ia dipalak Bajul dan anak buahnya, dan ia selalu menyerahkan uang tanpa perlawanan. Bahkan ketika mereka menghina dirinya, menyebutnya orang tua miskin tak berguna, ia hanya menunduk, tanpa satu kata pun keluar. Sikap pasrahnya membuat banyak orang menganggapnya lemah, bahkan sebagian warga Iba sekaligus meremehkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik ketundukan itu ada bara api yang mulai menyala. Setiap hinaan, setiap tendangan, dan setiap jeritan korban preman menambah bahan bakar pada api tersebut. Pak Tarno menyimpannya rapat-rapat, karena ia tahu, sekali api itu dilepas, tak akan ada jalan kembali. Pagi itu, sambil mengaduk kopi hitam di gelas, Pak Tarno menatap cairan pekat itu dengan tatapan hampa. Sampai kapan aku bisa bertahan begini, gumamnya lirih. Suara hiruk-pikuk terminal tak lagi terdengar baginya, yang ada hanya gema masa lalu yang perlahan menghantui pikirannya. Dan ketika teriakan kasar preman kembali terdengar di ujung terminal, semua orang menunduk ketakutan. Kecuali Pak Tarno, ia tetap berdiri di balik warungnya, tubuhnya diam, tapi matanya menyala. Seperti ada sesuatu yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Siang itu, matahari tepat di atas kepala. Terminal Giwangan terasa panas, bukan hanya karena teriknya cuaca, tetapi juga karena kehadiran Bajul dan anak buahnya yang kembali merajalela. Langkah-langkah kasar mereka menggema di antara deretan bas, membuat penumpang memilih menyingkir. Pedagang buru-buru menutup dagangan, seolah ingin menghilang dari pandangan mereka. Pak Tarno sedang sibuk melayani seorang sopir yang membeli teh hangat ketika suara keras itu datang. "Heh, Mbah Kere, kau belum setor minggu ini, kan?" Bajul mendekat dengan tawa menghina, diikuti anak buahnya yang berderet seperti anjing penjaga. Suasana mendadak hening, semua mata tertuju ke arah warung kecil Pak Tarno. Pak Tarno menoleh pelan, wajahnya tetap tenang. Ia meletakkan gelas teh di meja, lalu merogoh kantong celananya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan beberapa lembar uang lusuh hasil dagangan. "Ini, nak, cuma segini adanya," ucapnya lirih, penuh kerendahan hati. Tapi Bajul justru menatap uang itu dengan jijik. "Apa-apaan ini? Kau kira aku pengemis?" teriaknya lantang, lalu merampas uang itu dan meremasnya. Tak puas, ia menamparkan wajah Pak Tarno dengan keras, hingga tubuh renta itu oleng ke samping. Gelas-gelas di meja bergetar, sebagian pecah berhamburan di lantai. Warga sekitar terperanjat, namun tak satu pun berani menolong. Beberapa hanya menutup mulut, menahan napas, takut menjadi sasaran berikutnya. Bahkan sopir yang tadi membeli teh hanya bisa menunduk, pura-pura tidak mengenal Pak Tarno. Terminal Giwangan kembali membisu, seakan menyaksikan sebuah pertunjukan yang sudah terlalu sering terjadi. Bajul tertawa terbahak-bahak, menunjuk Pak Tarno di hadapan semua orang. "Lihat, inilah contoh orang tua tak berguna. Hidup miskin, jadi bahan tontonan. Jangan coba-coba macam-macam, kalau tidak mau bernasib sama." Kata-kata itu menusuk, menghina, membuat wajah Pak Tarno memerah. Namun ia tetap menunduk, menahan gejolak yang mulai membakar dadanya. Anak buah Bajul ikut bersorak, menghina dengan kata-kata kasar. Mereka menendang kursi warung, menumpahkan termos air, dan meninggalkan kekacauan seolah itu hal biasa. Bagi mereka, mempermalukan orang tua hanyalah hiburan murah di tengah terminal yang sudah menjadi kerajaan mereka. Di tengah tawa yang menggema, Pak Tarno perlahan bangkit. Bibirnya pecah, darah menetes di dagu, tapi matanya berbeda. Ada kilatan dingin yang tak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia tetap diam, tetap menunduk, namun di dalam hatinya, ada janji yang mulai terbentuk, penghinaan ini tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Malam itu, langit tampak muram. Awan hitam menutup bulan, meninggalkan terminal Giwangan dalam bayang-bayang suram. Di warung kecilnya yang sudah berantakan,
Pak Tarno duduk sendirian. Gelas pecah dan termos tumpah siang tadi belum sepenuhnya ia rapikan. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi yang sudah dingin, tatapannya kosong menembus gelap malam. Di dalam dadanya, amarah berkecamuk seperti badai. Tamparan Bajul, tawa hinaan anak buahnya, dan tatapan iba bercampur jijik dari warga terus terputar di kepalanya. Pak Tarno menggenggam lututnya erat-erat, mencoba menahan gejolak itu. Tapi semakin ia menahan, semakin kuat pula suara-suara masa lalu memanggilnya. "Apa kau akan diam saja? Kau yang dulu bukan orang seperti ini," bisik hatinya. Kilatan kenangan muncul, kapal tua di tengah laut, darah yang menetes dari wajah musuh, teriakan orang-orang yang menyebut satu nama dengan ngeri, si hitam laut. Nama itu bergaung kembali, menghantam dinding hatinya yang selama ini ia coba bentengi dengan kesederhanaan. Pak Tarno mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menoleh ke sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di bawah dipan reyot. Kotak itu sudah lama tak ia sentuh, terkunci dengan gembok karatan. Hatinya berdebar. Ia tahu, di dalam kotak itu tersimpan bagian dari dirinya yang selama ini ia sembunyikan, bagian gelap yang pernah ia tinggalkan, namun tak pernah benar-benar mati. Di luar, suara angin malam menderu, membuat terpal warungnya berderak-derak. Pak Tarno memejamkan mata, mengingat janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, meninggalkan dunia darah, hidup sebagai orang biasa, dan menebus dosa dengan kesederhanaan. Tapi malam ini, janji itu mulai terasa rapuh, seperti benang tipis yang mudah putus. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar bukan karena lelah, tetapi karena pertarungan batin yang tak kunjung reda. Matanya memandang ke arah jalan terminal yang sepi, di mana bayangan-bayangan preman seakan masih berjingkrak dalam ingatannya. "Sampai kapan aku bisa terus menunduk?" gumamnya lirih, suara yang nyaris tenggelam oleh desau angin. Pak Tarno kembali duduk, menundukkan kepala. Matanya basah, entah karena amarah atau kesedihan. Ia tahu, jika bara dalam dirinya benar-benar menyala, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Terminal Giwangan tidak akan pernah sama. Dan di balik keheningan malam itu, seekor anjing liar menggonggong panjang, suaranya seperti pertanda buruk. Pak Tarno hanya menatap gelap, dan dalam tatapan itu, ada kilatan yang membuat malam terasa lebih mencekam daripada biasanya. Pagi berikutnya, terminal kembali ramai dengan lalu lalang penumpang dan deru bas. Namun di balik keramaian itu, masih tersisa ketegangan yang membekas dari peristiwa hari-hari lalu. Orang-orang berbisik tentang Mbah Wiryo yang masih terbaring sakit, tentang Bajul yang semakin menjadi-jadi, dan tentang Pak Tarno yang kemarin dipermalukan di hadapan semua orang. Pak Tarno duduk di warungnya, wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ia berusaha tetap melayani pelanggan dengan ramah, menyeduh kopi, menata gorengan, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi dalam hatinya, sisa-sisa amarah semalam masih menggelora, meski ia paksa untuk tenggelam. Namun ketenangan semu itu tak bertahan lama. Teriakan Bajul kembali menggema, menembus hiruk pikuk terminal. "Heh, mana si tua bangka itu?" Langkah-langkah kasar terdengar mendekat. Warga yang melihat langsung mundur, membuka jalan, sementara suasana mendadak membeku. Semua tahu, Bajul datang bukan untuk bercanda. Pak Tarno menghela napas panjang. Ia sudah tahu hari ini akan datang. Bajul mendekat, lalu tanpa basa-basi menarik kerah kemeja lusuh Pak Tarno hingga tubuh renta itu hampir terangkat dari kursinya. "Kau kira setoran kemarin cukup? Hah? Jangan bikin aku malu di depan anak buahku," bentak Bajul, suaranya menggelegar memenuhi terminal. Pak Tarno berusaha tenang, merogoh kantong celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang lagi. "Ini, nak, semua yang ada," ucapnya lirih. Namun Bajul tidak puas. Dengan tangan besarnya, ia menamparkan wajah Pak Tarno keras sekali, hingga peci hitamnya terlempar jatuh ke tanah. Suara tamparan itu memecah terminal, membuat semua orang tercekat. Anak buah Bajul tertawa terbahak-bahak. Mereka menendang meja warung, menumpahkan termos air panas hingga isinya mengalir ke lantai. Salah satunya bahkan mendorong kursi hingga menimpa tubuh Pak Tarno yang terhuyung, membuat warga hanya bisa terdiam menonton. Suara tawa preman itu terdengar seperti cambuk penghinaan yang mencabik-cabik harga diri. Pak Tarno meraba wajahnya yang memerah, bibirnya pecah dan berdarah. Ia menunduk, menahan napas. Namun kali ini matanya tidak lagi sayu. Ada bara yang menyala terang di dalamnya, bara yang bahkan membuat seorang pedagang yang berdiri agak dekat bergidik tanpa tahu kenapa.
Hening sesaat terasa lebih mencekam daripada teriakan Bajul. Bajul meludah ke tanah, menatap Pak Tarno dengan angkuh. Ingat, tua bangka, kau hidup di sini karena aku izinkan. Jangan pernah coba-coba melawan. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, tersenyum sinis. Lalu berbalik pergi bersama anak buahnya. Tawa mereka menggema, tapi kali ini, di balik tawa itu, ada janji diam dari seorang pria tua yang baru saja dipermalukan untuk kedua kalinya, janji bahwa ini akan menjadi penghinaan terakhir. Malam itu, terminal sudah sepi. Bus-bus yang tersisa hanya beberapa, terparkir dengan mesin dingin, menunggu keberangkatan dini hari. Lampu-lampu jalan berkelip-redup, membuat bayangan panjang menari di antara deretan kios kosong. Di warungnya yang kini berantakan, Pak Tarno duduk kaku, menatap peci hitamnya yang siang tadi terlempar ke tanah. Peci itu kini tergeletak di meja, penuh noda debu dan sedikit darah di pinggirannya. Tangannya bergetar ketika ia meraih peci itu. Bukan karena lemah, tapi karena amarah yang ia tahan terlalu lama. Hinaan Bajul, tawa anak buahnya, wajah ketakutan warga, dan darah Mbah Wiryo berputar dalam kepalanya. Semua menjadi bara, membakar habis sisa kesabaran yang selama ini ia banggakan. Di matanya, ada sinar dingin yang tak pernah muncul sejak ia memutuskan hidup sebagai orang biasa. Pak Tarno berdiri, tubuhnya memang renta, tapi malam itu gerakannya berbeda, tegak, penuh wibawa, seakan ada bayangan besar di belakangnya. Ia melangkah ke sudut warung, menggeser dipan reot, dan menarik keluar sebuah kotak kayu yang selama ini tersembunyi. Kotak itu berdebu, gemboknya berkarat, tapi masih kokoh menahan rahasia yang sudah lama terkubur. Dengan kunci kecil yang ia simpan di ikat pinggang, Pak Tarno membuka gembok itu. Suara berderit dari engsel kotak seakan membangunkan sesuatu yang tidur panjang. Di dalamnya, tergeletak sebuah pisau belati berukir, sarung hitam kusam, dan sehelai kain hitam panjang yang dulu pernah menempel di tubuhnya saat namanya ditakuti di santero pesisir utara Jawa. Ia menatap belati itu lama sekali, jemarinya mengusap bilahnya yang masih berkilau meski sudah tua. Kau masih setia menungguku, bisiknya lirih, seperti berbicara pada sahabat lama. Setelah itu, ia mengangkat kain hitam itu dan menggenggamnya erat, lalu menutup matanya. Saat matanya kembali terbuka, yang ada bukan lagi Pak Tarno sang penjual kopi, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Di kejauhan, suara langkah kaki beberapa preman terdengar samar. Mereka biasa berkeliaran malam-malam, mencari mangsa atau sekadar menunjukkan kuasa. Pak Tarno mendongak, mendengar suara itu, bibirnya menyunggingkan senyum tipis, senyum yang asing, senyum yang lebih menyeramkan daripada tawa Bajul. Malam ini, ia tidak lagi berniat menunduk. Pak Tarno melangkah keluar dari warungnya dengan kain hitam tersampir di bahunya. Bayangan tubuhnya membesar di bawah cahaya lampu jalan. Hening malam terasa lebih pekat, dan anjing-anjing liar di sekitar terminal menggonggong panjang, seakan mencium aroma kematian yang akan segera menyelimuti Giwangan. Dan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, si hitam laut kembali menampakkan diri, bukan di pelabuhan tempat ia dulu membangun teror, melainkan di terminal tua yang kini dikuasai preman. Malam itu, dendam yang selama ini terkubur akhirnya lepas, dan darah pertama segera ditumpahkan. Langkah-langkah kaki kasar itu semakin dekat. 3 orang preman dengan botol arak di tangan berjalan sempoyongan sambil tertawa keras. Mereka tidak sadar, di sudut terminal yang gelap, seorang pria tua dengan kain hitam tersampir di bahu tengah menunggu. Pak Tarno berdiri tegak, wajahnya tanpa senyum, tatapannya tajam menusuk, seolah kegelapan malam tunduk kepadanya. Ini bukan Pak Tarno yang warungnya dibanting sama Bajul siang tadi. Salah satu preman bersuara sambil terbahak. Mereka mendekat, tatapan meremehkan terpampang jelas. Loh kok malah nongkrong tengah malam? Mau nyari mati, mbah? Ejeknya lagi, disambut gelak tawa yang bergema di terminal kosong. Itu, Pak Tarno tak menjawab, ia hanya menundukkan kepala, lalu perlahan melilitkan kain hitam ke pinggangnya. Gerakannya tenang, tapi aura di sekitarnya berubah mencekam. Preman-preman itu saling pandang, tawa mereka terhenti tanpa sadar, seolah insting liar mereka merasakan sesuatu yang salah. Dengan satu tarikan napas panjang, Pak Tarno menghunus belati dari sarungnya. Kilauan dingin logam itu membuat para preman sontak mundur setapak. Tapi terlambat, dalam sekejap, Pak Tarno melesat. Gerakannya tidak seperti pria tua, melainkan bagai bayangan hitam yang menyapu ruang kosong.
Darah pertama pun terciprat di lantai terminal ketika satu preman tumbang, lehernya tersayat. Dua preman tersisa menjerit panik. Botol arak terlepas dari tangan, pecah menghantam aspal. "Setan, siapa kau, orang tua?" teriak salah satu dari mereka, wajahnya pucat pasi. Pak Tarno menatap dingin, lalu melangkah maju perlahan. "Aku bukan siapa-siapa, aku hanya dendam yang kau bangunkan." Suaranya berat, dalam, membuat udara seakan berhenti berhembus. Salah satu preman nekat menyerang dengan besi karatan, tapi dengan gerakan cepat, Pak Tarno menangkis dan membalikkan serangan itu. Besi tersebut terlepas, lalu dalam satu putaran belati, perut preman itu robek. Jeritan melolong di malam sepi, sebelum tubuhnya jatuh berdebum. Yang terakhir hanya bisa gemetar, tubuhnya kaku ketakutan. Pak Tarno mendekat, menempelkan ujung belati ke dagu preman itu. "Bilang pada Bajul," bisiknya dingin, "si hitam laut sudah kembali." Tanpa membunuhnya, Pak Tarno mendorong tubuh lelaki itu hingga terjatuh, lalu membiarkannya lari terbirit-birit. Ia sengaja melepaskan satu saksi, sebagai pesan bahwa malam ini terminal Giwangan tak lagi dikuasai mereka. Malam itu, darah mengalir di aspal terminal, dan nama si hitam laut mulai bergaung kembali. Dari bayangan gelap, legenda yang pernah ditakuti di seluruh pesisir Jawa telah bangkit, dan para preman Giwangan belum tahu bahwa teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana terminal Giwangan penuh dengan bisik-bisik. Warga yang semalam mendengar jeritan ngeri kini berkumpul dengan wajah pucat. Di pojokan terminal, darah masih mengering di lantai, menjadi bukti nyata bahwa sesuatu telah terjadi. 3 preman semalam, 2 mati, 1 kabur. Katanya yang bunuh, Pak Tarno, bisik seorang sopir bas dengan suara bergetar. Warga lain terdiam, tak percaya bagaimana pria tua yang selama ini mereka lihat lemah bisa berubah menjadi sosok mematikan. Kabar itu menyebar cepat, hingga siang hari sampai ke telinga Bajul. Ia sedang duduk di kursi plastik reyot, dikelilingi anak buahnya, ketika salah satu preman yang selamat semalam datang terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Dengan suara serak, ia melaporkan semua, belati, kain hitam, dan pesan menyeramkan yang disampaikan langsung oleh Pak Tarno. Si hitam laut sudah kembali, Bang," kata preman itu gemetar. Bajul awalnya terdiam, lalu tertawa keras, suaranya menggema di ruangan. "Hahaha, si hitam laut, legenda dongeng kampung itu. Jadi kau mau bilang si kakek renta itu monster laut yang dulu ditakuti nelayan? Jangan bikin aku ketawa, goblok," serunya, disambut tawa beberapa anak buah yang lain. Namun, di balik tawanya, Bajul merasakan dingin merayap di tengkuknya. Nama si hitam laut bukan sekadar dongeng baginya. Ia pernah mendengar cerita dari ayahnya, tentang seorang pembantai kejam di pesisir utara, yang membungkam geng bajak laut dan preman pelabuhan seorang diri. Orang itu hilang bertahun-tahun lalu, dan tak ada yang tahu kemana perginya. Jika benar Pak Tarno adalah orang itu, maka mereka tidak sedang berhadapan dengan kakek renta, melainkan legenda berdarah. Bajul menggebrak meja. "Cukup, aku nggak percaya tahayul. Kalau dia benar legenda itu, aku sendiri yang akan meremukkan kepalanya. Kalian dengar, terminal ini milik Bajul. Siapapun yang berani menantang, harus mati." Suaranya menggelegar, penuh ego dan amarah. Anak buahnya bersorak, meski di mata mereka masih ada keraguan. Di luar, warga yang mendengar teriakan Bajul hanya bisa menunduk. Mereka tahu, bentrokan besar akan segera terjadi. Terminal Giwangan yang dulu ramai, kini berubah menjadi panggung ketakutan. Sopir-sopir bas mulai was-was, pedagang enggan membuka lapak, dan suasana mencekam makin terasa. Sementara itu, Pak Tarno duduk di warungnya yang kini sepi, membersihkan belatinya dengan kain lap. Ia sudah tahu kabar akan sampai ke Bajul, dan ia menunggu dengan tenang, seakan semua ini hanyalah pengulangan dari masa lalunya. "Kalian sudah membangunkan hantu yang seharusnya tetap tidur," gumamnya lirih, matanya menatap kosong keluar jendela. Dan benar saja, sore itu, Bajul memerintahkan anak buahnya untuk menyisir terminal. Mereka tak sekadar mencari, tapi membawa senjata tajam, kayu, dan rantai. Balasan Bajul telah dimulai, dan terminal Giwangan bersiap menjadi ladang darah. Sore menjelang malam, suasana terminal semakin lengang. Udara berat, seolah angin pun enggan berhembus melewati bangunan tua yang kini diliputi ketegangan. Dari kejauhan,
Langkah puluhan kaki menghentak aspal, suara rantai beradu, dan kayu terbentur keras menggema. Bajul menepati ancamannya, ia mengirim lebih dari 20 anak buah untuk menghabisi Pak Tarno. Di dalam warung reyotnya, Pak Tarno duduk bersila. Belati hitamnya sudah berada di pangkuan, matanya terpejam, napasnya teratur. Suara gaduh dari luar tidak membuatnya gentar. Justru ada ketenangan aneh dalam dirinya, seperti prajurit yang tahu medan perang adalah rumah keduanya. Kalau memang waktunya, biarlah malam ini aku tuntaskan semuanya, bisiknya lirih. Tak lama, pintu warungnya digedor keras. "Hei, Mbah, keluar kau kalau berani, ini saatnya Bajul bayar lunas dendammu," teriak salah satu preman. Lalu, tanpa menunggu jawaban, puluhan orang itu menyerbu masuk. Warung reyot pun hancur berantakan diterjang tubuh-tubuh besar bersenjata. Namun yang mereka temukan bukanlah pria tua ketakutan, melainkan bayangan hitam yang melesat cepat. Dalam sekejap, belati Pak Tarno menari, menebas rantai yang terayun, menusuk lengan, dan menggores perut. Jeritan demi jeritan pecah, darah memercik ke dinding warung. Tubuh beberapa preman tumbang seketika, menggelepar di lantai. Anak buah Bajul yang lain panik, tapi jumlah mereka masih banyak. Kayu dan besi menghantam dari segala arah, menghujani Pak Tarno tanpa ampun. Namun, dengan gerakan yang mustahil dilakukan oleh seorang pria parubaya, ia menghindar, menangkis, lalu membalas dengan presisi mematikan. Setiap gerakannya adalah hasil puluhan tahun pengalaman membantai musuh di pelabuhan-pelabuhan penuh darah. Warga yang menonton dari jauh menutup mulut mereka ngeri. Mereka tidak lagi melihat Pak Tarno penjual kopi, tapi sesosok iblis tua yang menari di antara maut. "Astagfirullah, ini bukan manusia biasa," desis seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Sementara itu, sopir-sopir bus hanya bisa terpaku, tak berani mendekat. Ketika malam benar-benar jatuh, aspal terminal sudah dipenuhi tubuh-tubuh preman yang terkapar. Beberapa masih mengerang, sebagian sudah tak bernyawa. Hanya segelintir yang berhasil melarikan diri, menjerit histeris sambil membawa kabar ngeri tentang pembantaian itu. Dan di tengah tumpukan tubuh, Pak Tarno berdiri tegak, napasnya berat, belatinya meneteskan darah yang tak kunjung berhenti menetes. Ia menatap ke arah gelap, seolah tahu Bajul sedang mengintai dari jauh. "Datanglah sendiri, jangan sembunyikan dirimu di balik anak buahmu," katanya pelan, namun suaranya menggema kuat di malam yang sunyi. Itulah awal pertarungan besar, perang yang akan menentukan siapa penguasa sejati Terminal Giwangan. Pagi hari setelah pertarungan itu, Terminal Giwangan berubah menjadi tempat yang menakutkan. Darah yang menempel di aspal masih menghitam, bau anyir bercampur dengan aroma arak tumpah, membuat siapapun yang lewat merasa mual. Beberapa bus berangkat tanpa penumpang, sopir-sopir bekerja dengan wajah pucat, sementara para pedagang memilih menutup lapak. Terminal yang biasanya hiruk-pikuk kini sepi, hanya bisikan ketakutan yang terdengar. "Semalam, 20 orang Bajul dilumat abis, aku sendiri lihat mayatnya diangkut pakai pikap," bisik seorang kernet kepada temannya. "Itu bukan manusia biasa, Le. Itu iblis tua." Kata-kata itu menyebar, membuat warga semakin gentar. Nama si hitam laut mulai kembali hidup di mulut-mulut orang, diceritakan dengan suara bergetar seolah menyebut nama hantu. Bajul tidak tinggal diam, kabar kekalahan anak buahnya membuat amarahnya membara. Ia mengumpulkan sisa-sisa pasukannya, memanggil preman dari daerah lain, bahkan membayar geng luar untuk memperkuat barisannya. "Terminal ini milik Bajul, aku akan cabut jantung si tua bangka itu dengan tanganku sendiri," teriaknya di hadapan anak buahnya yang baru, meski sebagian dari mereka ragu setelah mendengar nama si hitam laut. Warga semakin terjebak dalam ketakutan. Mereka tidak berani lagi melintas di terminal kecuali terpaksa. Para sopir bus mengeluh karena penumpang enggan datang. Bahkan polisi pun seolah menutup mata, pura-pura tidak tahu. "Terminal Giwangan panas, jangan ikut campur," begitu alasan yang terdengar, membuat warga merasa semakin terisolasi. Di sisi lain, Pak Tarno tetap tenang. Ia masih berjualan kopi di warung yang setengah hancur, seolah tak terjadi apa-apa. Namun tatapannya jauh lebih dingin, seakan menunggu datangnya badai besar. Beberapa warga mencoba mendekat, memohon agar ia berhenti. "Mbah, sudahlah, kalau terus begini, kami yang jadi korban," ucap seorang bapak tua dengan nada cemas. Pak Tarno hanya menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, "Aku tidak mulai ini. Tapi aku yang akan mengakhirinya. Kalau aku berhenti,
Bajul akan terus menindas kalian. Lebih baik darahku yang tumpah, daripada kalian terus diinjak. Ucapannya itu membuat beberapa warga menangis, sadar bahwa pria tua yang selama ini mereka anggap lemah justru berdiri untuk mereka. Namun, ketakutan tetap tak terhindarkan. Malam-malam berikutnya, suara-suara asing terdengar di terminal, sepeda motor masuk, obrolan kasar geng luar kota, bahkan suara senjata tajam beradu. Bajul jelas sedang menyiapkan serangan besar-besaran. Warga hanya bisa menutup pintu rumah lebih cepat, berdoa agar perang itu tidak menyeret mereka sebagai korban. Terminal Giwangan kini bukan lagi tempat perantauan, melainkan ladang perang. Dan semua orang tahu, bentrokan antara Bajul dan si hitam laut hanya tinggal menunggu waktu, dan ketika itu terjadi, darah akan kembali membanjiri aspal hitam. Malam itu, langit Giwangan mendung pekat. Angin berhembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari kejauhan, deru motor puluhan geng preman menggeram, lampu-lampu mereka menembus kegelapan. Bajul berjalan di barisan depan, tubuhnya kekar dengan rantai baja melilit di tangan. Matanya merah menyala penuh dendam. Malam ini, terminal akan jadi kuburan si hitam laut. Teriaknya lantang, membuat sorak-sorai pasukan preman bergema. Warga yang mendengar suara itu hanya bisa mengintip dari balik jendela rumah. Anak-anak dipeluk erat, doa-doa lirih dipanjatkan. Mereka tahu, jika Bajul benar-benar membawa geng luar kota, maka pertumpahan darah yang lebih besar tidak bisa dihindarkan. Beberapa sopir bus memilih kabur meninggalkan terminal, tak ingin terseret dalam neraka yang akan segera meledak. Pak Tarno, di dalam warungnya yang hampir runtuh, sudah bersiap. Ia berdiri di depan meja kecilnya, belati hitam tergenggam erat. Tatapannya dingin menembus kegelapan, seolah ia tahu pasukan Bajul sedang menuju ke arahnya. Akhirnya kau datang juga, Bajul, gumamnya pelan, bibirnya tersungging senyum tipis. Malam itu, ia sudah siap menumpahkan darah demi mengakhiri tirani. Teriakan pertama pecah ketika puluhan preman menyerbu warungnya. Kayu, rantai, dan golok melayang dari segala arah. Namun yang menyambut mereka bukanlah pria tua rapuh, melainkan bayangan hitam yang melesat bagaikan hantu. Belati Pak Tarno menari, menghantam urat leher, menusuk dada, dan membelah kulit tanpa ragu. Jeritan demi jeritan menghiasi malam, membuat udara dipenuhi aroma kematian. Bajul yang berdiri di luar menyaksikan anak buahnya berguguran satu persatu. Amarahnya semakin membara, tapi ia menahan diri, membiarkan pasukannya mencoba dulu. Lawan dia, robek tubuhnya, aku tidak mau dengar alasan. Teriaknya garang. Namun, semakin banyak yang masuk, semakin banyak pula tubuh yang terkapar bersimbah darah. Warga yang mengintip dari jauh menggigil. Mereka melihat sosok Pak Tarno bukan lagi manusia biasa, melainkan iblis berbalut kain hitam. Belati di tangannya seperti haus darah, dan setiap tebasan meninggalkan jejak merah di tanah. Ya Allah, ini bukan perlawanan, ini pembantaian, bisik seorang ibu, menutup mata anaknya agar tak melihat kengerian itu. Hanya dalam waktu singkat, terminal kembali dipenuhi mayat. Belasan preman tergeletak tanpa nyawa, beberapa lainnya berlari pontang-panting dengan tubuh berlumur luka. Suara motor yang tadi garang kini terdengar panik, beberapa meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun Bajul masih berdiri tegak, wajahnya menyeringai meski melihat pasukannya luluh lantak. Pak Tarno melangkah keluar dari warung, tubuhnya berlumur darah, napasnya berat namun matanya menyala dingin. Ia menatap lurus ke arah Bajul. Kau yang kucari, ucapnya tegas. Malam itu, akhirnya dua kekuatan utama bertemu muka, dan tanah terminal Giwangan bersiap menerima jejak darah baru. Malam semakin pekat ketika dua sosok itu akhirnya berdiri berhadapan di tengah terminal. Di satu sisi, Bajul dengan tubuh kekar, rantai baja berlumur darah anak buahnya yang gugur. Di sisi lain, Pak Tarno dengan kain hitam yang berkibar ditiup angin, belati di genggamannya masih meneteskan darah segar. Mata mereka saling mengunci, menyingkap amarah dan dendam yang tak bisa lagi ditahan. Jadi kau memang si hitam laut, suara Bajul rendah, penuh benci bercampur resah. Legenda busuk yang kubunuh malam ini, akan jadi milik Bajul. Ia melilitkan rantai ke tangannya, membuat suara gemeretak menambah mencekam. Sementara itu, Pak Tarno hanya tersenyum tipis, wajahnya tanpa gentar. Kau terlalu sombong, Bajul. Kau pikir bisa menguasai terminal dengan ketakutan. Tapi malam ini, kau akan belajar, bahwa ketakutan bisa menelan balik tuannya. Bajul mengaum lalu menyerang,
rantainya menghantam keras ke arah kepala Pak Tarno. Suara besi beradu menggema ketika Belati menangkis serangan itu. Percikan api kecil muncul, menandai awal duel berdarah. Mereka saling tebas, saling pukul, suara benturan logam berpadu dengan dentuman tubuh menghantam aspal. Warga yang berani mengintip dari jauh menahan napas, tak percaya melihat pria tua mampu menandingi raksasa seperti Bajul. Meski tubuhnya renta, Pak Tarno bergerak lincah. Setiap serangan Bajul ia hindari dengan gesit, lalu membalas dengan tusukan cepat yang membuat kulit lawannya tergores. Darah menetes dari lengan Bajul, namun ia tidak mengerang, justru semakin beringas, menyerang bagai banteng liar. "Matilah kau, tua bangka!" teriaknya sambil mengayunkan rantai keras ke dada Pak Tarno. Benturan keras membuat Pak Tarno terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam kios kosong hingga papan kayu pecah. Warga yang melihat sontak menjerit pelan, mengira pertarungan telah berakhir. Namun perlahan, dari reruntuhan kayu, sosok Pak Tarno bangkit lagi. Matanya menyalak dingin, wajahnya berlumuran darah, namun langkahnya semakin mantap. "Aku sudah terbiasa jatuh, Bajul, tapi yang selalu jatuh terakhir, adalah musuhku." Pertarungan kembali meledak. Belati Pak Tarno menghantam rantai Bajul berulang kali, menciptakan suara denting yang menggema panjang. Mereka berputar-putar di tengah terminal, tubuh keduanya sudah penuh luka. Bajul mulai kehabisan napas, sedangkan Pak Tarno meski berdarah, justru terlihat semakin dingin, semakin haus akan kemenangan. Dengan satu gerakan cepat, Pak Tarno berhasil melilit rantai Bajul dengan kain hitamnya. Tarikan keras membuat sang preman kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, belati menempel di lehernya. Bajul terdiam, napasnya memburu, matanya penuh amarah bercampur rasa takut yang baru pertama kali ia rasakan. "Ini terminal rakyat, bukan milik bajingan sepertimu," bisik Pak Tarno dingin. Dan dengan satu gerakan, darah Bajul pun memercik, membasahi aspal yang sudah penuh dengan jejak kematian. Tubuh Bajul terjatuh ke aspal, darahnya mengalir membentuk genangan merah pekat. Suasana terminal sunyi, hanya suara angin malam yang merayap pelan. Anak buah Bajul yang tersisa berdiri terpaku, wajah mereka pucat pasi menyaksikan pemimpin mereka tak berdaya. Tak ada yang berani maju, tak ada yang berani menantang lagi. Malam itu, teror Bajul berakhir dalam genggaman belati seorang pria tua. Pak Tarno berdiri tegak di atas tubuh lawannya, napasnya terengah, matanya masih menyala dingin. Belati di tangannya meneteskan darah terakhir sebelum akhirnya ia menancapkan senjata itu ke tanah, seolah menutup perhitungan. "Sudah selesai," gumamnya, lalu menatap ke langit yang mulai disapu cahaya rembulan. Warga perlahan keluar dari persembunyian mereka. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa terminal Giwangan akhirnya bebas dari genggaman preman. Beberapa menangis, ada yang berlutut, bahkan ada yang berteriak lega. Namun mereka juga tak bisa menyembunyikan rasa ngeri melihat Pak Tarno berdiri seperti sosok bayangan dari masa lalu. Salah seorang bapak tua mendekat, gemetar namun memberanikan diri. "Mbah, terima kasih. Tanpa panjenengan, kami tak akan pernah bebas." Pak Tarno menoleh, menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelelahan seorang pria yang sudah terlalu lama menanggung beban dendam. Malam itu, Pak Tarno berjalan pergi dari terminal. Belati hitam dan kain hitam ia tinggalkan, terkubur di tanah yang sudah dibasuh darah. Langkahnya perlahan menghilang dalam kegelapan, seolah legenda itu kembali memilih tidur setelah menuntaskan tugasnya. Warga hanya bisa menatap kepergiannya, sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sejarah hidup yang tak akan pernah terulang. Keesokan harinya, terminal Giwangan kembali ramai. Bus-bus datang dan pergi, pedagang membuka lapak, dan warga mulai tersenyum lagi. Namun bisikan tentang malam berdarah itu terus hidup. Nama si hitam laut kembali menjadi legenda, bukan lagi kisah di pelabuhan, tapi kini tercatat di hati warga Giwangan. Tak seorang pun tahu kemana Pak Tarno pergi. Ada yang bilang ia pulang ke kampung pesisir, ada yang percaya ia menghilang bersama angin malam. Namun satu hal yang pasti, kepergiannya meninggalkan jejak yang tak bisa terhapus, bahwa keberanian seorang pria bisa meruntuhkan tirani yang tampak tak terkalahkan. Pesan moral, kisah ini mengajarkan bahwa kejahatan yang berkuasa dengan kekerasan pada akhirnya akan tumbang oleh keberanian dan keadilan. Seberapapun lamanya kebenaran tertindas, selalu ada saat di mana ketakutan berbalik menelan pelakunya. Dan kadang, pahlawan bukanlah sosok muda perkasa,
melainkan seorang tua yang membawa luka, pengalaman, dan tekad untuk melindungi yang lemah.